Hujan turun perlahan di atas atap istana ketika kabar itu datang tanpa peringatan. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mengalami kondisi kritis seusai menghadiri agenda kenegaraan. Ambulans kepresidenan melaju membelah jalan ibu kota yang basah, dikawal ketat aparat bersenjata. Jakarta mendadak terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah kota ikut menahan napas. Di dalam kendaraan medis yang bergerak cepat itu, dokter kepresidenan bekerja dalam ketegangan. Monitor jantung berbunyi ritmis namun tak stabil. Setiap detik terasa seperti taruhan terhadap masa depan negara. Tak ada yang berani berspekulasi, tetapi semua memahami, situasi ini jauh dari biasa. Sementara itu, ruang krisis istana berubah menjadi pusat komando. Menteri-menteri utama dipanggil mendadak. Peta, laporan intelijen, serta dokumen konstitusi terbentang di meja panjang. Tak ada suara keras, hanya bisikan serius dan tatapan penuh kekhawatiran. Di sudut ruangan lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdiri menghadap jendela tinggi yang mengarah ke halaman depan. Kilatan lampu media terlihat dari kejauhan. Ponselnya dipenuhi pesan dari berbagai tokoh nasional dan internasional. Ia membaca satu persatu tanpa ekspresi berlebihan, namun pikirannya berlari jauh. Televisi nasional menayangkan siaran khusus. Presenter berbicara dengan nada tertahan, memastikan publik tetap tenang. Spekulasi mulai beredar di media sosial, menciptakan gelombang opini yang sulit dibendung. Kata "darurat" menjadi topik yang berputar cepat di dunia maya. Di rumah sakit, lantai khusus telah dikosongkan. Protokol keamanan diperketat. Hanya tim medis inti dan beberapa pejabat tinggi yang diizinkan masuk. Pintu ruang perawatan tertutup rapat, menyisakan lorong panjang yang dipenuhi aparat berjaga. Kabar kondisi kesehatan presiden belum diumumkan secara rinci. Ketidakpastian itulah yang justru memicu kegelisahan. Pasar keuangan Asia mulai bereaksi. Nilai tukar bergerak fluktuatif meski belum signifikan. Dunia internasional menunggu pernyataan resmi. Gibran akhirnya dipanggil memasuki ruang rapat utama. Semua mata tertuju padanya. Ia duduk dengan tenang, meski atmosfer di sekeliling terasa berat. Kepala staf menjelaskan skenario konstitusional jika keadaan memburuk. Setiap kalimat terdengar seperti gema yang mempertegas kemungkinan besar yang tak terucap. Sejenak ruangan terdiam. Di luar, hujan semakin deras, memukul kaca jendela dengan ritme cepat. Gibran menarik napas dalam, lalu berkata singkat namun jelas, fokus utama kita adalah stabilitas. Negara tidak boleh terlihat goyah. Kalimat itu memecah kebekuan. Keputusan sementara diambil, informasi akan disampaikan secara terbuka namun terukur. Tidak ada ruang bagi rumor berkembang liar. Pemerintah harus tampak solid, apapun yang terjadi di balik pintu ruang perawatan. Malam itu menjadi titik balik yang tak direncanakan. Di antara hujan, sorot kamera, dan detak jantung yang dipantau mesin medis, sejarah mulai bergerak perlahan. Tak seorang pun benar-benar tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun satu hal pasti, Indonesia telah memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika suasana di ibu kota berubah drastis. Hujan telah reda, tetapi udara masih menyimpan sisa kegelisahan malam sebelumnya. Di rumah sakit, kondisi Presiden Prabowo Subianto dinyatakan belum stabil dan membutuhkan penanganan intensif. Tim dokter menyarankan pembatasan aktivitas total untuk waktu yang belum dapat dipastikan. Laporan medis itu segera sampai ke istana. Para penasihat hukum negara bergerak cepat menelaah konstitusi. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan tidak boleh kosong meski hanya sehari. Rapat tertutup kembali digelar dengan agenda yang jauh lebih serius dibandingkan malam sebelumnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk di kursi utama ruang sidang kabinet. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar menunggu perkembangan. Ia memahami bahwa keputusan besar sedang mengarah kepadanya, seperti arus deras yang tak mungkin dibendung. Ketua Mahkamah Konstitusi hadir memberikan pandangan hukum. Dengan suara tenang namun tegas, ia menjelaskan mekanisme pengalihan wewenang sementara demi menjamin stabilitas nasional. Setiap pasal yang dibacakan terasa seperti ketukan palu yang mengunci takdir. Di luar pagar istana, ribuan wartawan telah berkumpul. Kamera diarahkan ke gerbang utama, menunggu pengumuman resmi. Siaran langsung televisi nasional menampilkan hitung mundur menuju pernyataan pemerintah. Negara seolah berada di tepi jurang ketidakpastian. Tak lama kemudian,
keputusan diumumkan. Demi menjaga kesinambungan pemerintahan, Gibran ditetapkan sebagai presiden sementara hingga kondisi kepala negara pulih. Pernyataan itu mengguncang jagat politik dalam hitungan menit. Upacara pengambilan sumpah digelar sederhana namun hikmat. Tanpa kemegahan berlebihan, ia berdiri di hadapan konstitusi dan simbol negara. Tangannya terangkat, suaranya mantap meski beban terasa menekan dari segala arah. Di momen itu, bukan hanya jabatan yang berpindah, tanggung jawab sejarah turut menyertainya. Sorot mata para pejabat senior mencerminkan campuran antara harapan dan keraguan. Sebagian melihat peluang stabilitas, sebagian lagi mempertanyakan kesiapan. Pasar keuangan sempat bergejolak setelah pengumuman tersebut. Nilai tukar bergerak liar dalam beberapa jam pertama. Namun pidato singkat yang ia sampaikan usai sumpah memberikan efek berbeda. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan strategis tetap berjalan dan tidak ada perubahan arah pemerintahan. Pidato itu tidak panjang, tetapi penuh makna. Ia berbicara tentang keberlanjutan, tentang persatuan, serta tentang komitmen menjaga amanah rakyat. Tidak ada janji muluk, hanya penegasan bahwa roda negara akan terus berputar. Sementara itu, di ruang perawatan rumah sakit, Prabowo masih belum sadar sepenuhnya. Hanya bunyi alat medis yang menemani keheningan. Berita tentang pengalihan wewenang belum disampaikan kepadanya secara detail. Semua difokuskan pada pemulihan. Senja hari itu terasa berbeda. Di balkon istana, Gibran berdiri memandang langit yang mulai memerah. Ia menyadari bahwa sejak detik sumpah diucapkan, tak ada lagi ruang untuk ragu. Badai mungkin belum berakhir, tetapi ia kini berdiri di tengah pusaran, memegang kemudi sebuah bangsa yang menunggu arah. Malam setelah pengucapan sumpah tidak memberinya waktu untuk menikmati kesunyian. Laporan intelijen masuk hampir bersamaan, pergerakan pasar global bereaksi lebih keras dari perkiraan. Beberapa investor asing menahan transaksi, menunggu kepastian arah kepemimpinan baru. Di ruang kerja presiden sementara, lampu tetap menyala hingga larut. Gibran Rakabuming Raka membuka satu persatu laporan ekonomi yang diserahkan Menteri Keuangan. Grafik fluktuasi terpampang di layar besar, garisnya naik turun seperti denyut yang tak stabil. Kabar dari luar negeri tak kalah menekan. Sejumlah kepala negara mengirim pesan diplomatik, sebagian bernada dukungan, sebagian penuh kehati-hatian. Dunia ingin tahu, apakah Indonesia tetap berada di jalur yang sama. Belum selesai dengan urusan finansial, datang laporan lain yang lebih mengkhawatirkan. Sebuah kelompok oposisi berencana menggelar aksi besar-besaran menuntut transparansi penuh terkait kondisi Presiden Prabowo Subianto. Isu liar mulai beredar, memicu spekulasi tak terkendali. Alih-alih menutup akses informasi, Gibran memilih langkah berbeda. Ia memerintahkan konferensi pers nasional keesokan paginya. Keputusan itu membuat beberapa penasihat terdiam, khawatir keterbukaan justru memperbesar risiko. Pagi pun tiba, dengan ketegangan yang terasa di udara. Aula istana dipenuhi wartawan dari dalam dan luar negeri. Kamera menyorot podium tempat ia berdiri, sementara siaran langsung menjangkau jutaan pasang mata. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan kondisi kesehatan presiden secara proporsional tanpa membuka detail medis sensitif. Ia menegaskan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan, proyek strategis tidak dihentikan, dan koordinasi lintas kementerian diperkuat. Nada bicaranya tenang, tidak tergesa, dan tanpa retorika berlebihan. Ketegasan itu perlahan meredakan gejolak. Beberapa jam setelah konferensi pers, pasar mulai menunjukkan tanda stabilisasi. Namun ujian belum usai. Di internal kabinet, muncul perbedaan pandangan mengenai langkah ekonomi darurat. Sebagian mengusulkan kebijakan protektif jangka pendek, sementara yang lain mendorong stimulus agresif. Gibran memimpin rapat dengan pendekatan berbeda. Ia memberi ruang bagi setiap menteri menyampaikan argumentasi lengkap sebelum mengambil keputusan kolektif. Diskusi berlangsung panjang, tetapi menghasilkan kesepakatan solid yang memperlihatkan kesatuan arah. Sore harinya, laporan dari rumah sakit menyebutkan kondisi Prabowo perlahan membaik meski belum bisa beraktivitas. Informasi itu menjadi sedikit cahaya di tengah tekanan yang belum sepenuhnya reda. Ketika malam kembali menyelimuti Jakarta, Gibran menyadari satu hal penting, kepemimpinan bukan hanya soal menggantikan posisi, melainkan menjaga kepercayaan di tengah ketidakpastian. Dan baru sehari penuh ia memegang kendali,
gelombang ujian telah datang silih berganti, pertanda bahwa perjalanan ini masih panjang. Keesokan paginya, suasana istana tampak lebih tertata, tetapi ketegangan belum benar-benar sirna. Stabilitas pasar yang mulai pulih ternyata tidak serta-merta meredakan dinamika politik di dalam negeri. Desas-desus tentang tarik-menarik kepentingan mulai terdengar dari lorong-lorong kekuasaan. Sebagai presiden sementara, Gibran Rakabuming Raka menerima laporan bahwa beberapa tokoh senior partai pendukung mengadakan pertemuan tertutup tanpa koordinasi resmi. Agenda mereka belum jelas, namun aroma manuver terasa kuat. Ia tidak langsung bereaksi keras. Sebaliknya, ia meminta stafnya mengatur pertemuan informal dengan para ketua fraksi koalisi. Undangan itu disampaikan secara personal, bukan melalui jalur protokoler biasa. Pendekatan ini mengejutkan banyak pihak. Pertemuan berlangsung di ruang makan kecil istana, tanpa kamera dan tanpa notulen resmi. Suasananya cair, namun setiap kalimat memiliki bobot politik. Beberapa tokoh menyampaikan kekhawatiran bahwa situasi ini bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menggoyang legitimasi pemerintahan. Gibran mendengarkan tanpa memotong. Ia menyadari bahwa kepercayaan dibangun melalui kesediaan memahami, bukan sekadar memerintah. Ketika semua selesai berbicara, ia menyampaikan komitmennya menjaga kesinambungan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto hingga beliau pulih sepenuhnya. Di luar istana, tekanan datang dari arah berbeda. Sebuah lembaga survei merilis hasil jajak pendapat terbaru yang menunjukkan publik masih terbelah dalam menilai kepemimpinan sementara ini. Angka dukungan memang cukup kuat, tetapi tingkat keraguan juga tidak kecil. Media memanfaatkan momentum itu. Debat politik di televisi berlangsung sengit, menghadirkan analis dengan sudut pandang bertolak belakang. Narasi tentang transisi sensitif menjadi topik utama di berbagai kanal berita. Tak berhenti di sana, isu reshuffle kabinet mulai beredar di kalangan elit. Beberapa nama menteri disebut-sebut akan diganti demi memperkuat stabilitas. Rumor tersebut menciptakan kegelisahan di internal pemerintahan. Gibran memutuskan untuk memanggil seluruh jajaran kabinet dalam rapat pleno. Dengan nada tegas namun terkendali. Ia menegaskan bahwa tidak ada perubahan struktur dalam waktu dekat. Fokus utama adalah soliditas dan keberlanjutan program strategis. Keputusan itu meredakan kecemasan sementara, tetapi ia sadar tantangan berikutnya bisa muncul kapan saja. Politik adalah medan yang dinamis, satu celah kecil dapat berkembang menjadi krisis besar. Menjelang malam, ia kembali menerima kabar dari rumah sakit. Kondisi Prabowo menunjukkan perkembangan positif, meski proses pemulihan masih membutuhkan waktu. Informasi tersebut menjadi pengingat bahwa mandat ini bersifat sementara, namun tanggung jawabnya nyata. Saat lampu-lampu istana mulai dipadamkan satu persatu, Gibran menyadari bahwa retakan bukan hanya muncul dari luar, melainkan juga bisa tumbuh dari dalam. Dan untuk menjaga bangunan besar bernama negara tetap kokoh, ia harus memastikan fondasinya tidak terguncang sedikit pun. Beberapa hari setelah rapat pleno kabinet yang menenangkan, situasi tampak relatif stabil di permukaan. Namun ketenangan itu ternyata hanya lapisan tipis yang menyembunyikan badai baru. Pukul 2 dini hari, Pusat Data Nasional mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam jaringan sistem pemerintahan. Alarm keamanan digital berbunyi nyaring. Sejumlah situs kementerian mendadak tidak dapat diakses. Layar monitor di ruang kendali siber menampilkan baris-baris kode yang bergerak cepat, tanda adanya serangan terkoordinasi. Laporan darurat segera sampai ke meja Presiden sementara, Gibran Rakabuming Raka. Tanpa menunggu pagi, ia menuju pusat komando keamanan siber. Wajah-wajah tegang menyambutnya di ruangan yang dipenuhi cahaya biru dari layar komputer. Tim ahli menjelaskan bahwa serangan ini bukan peretasan biasa. Polanya kompleks, sumbernya tersebar di berbagai negara, dan targetnya jelas, melumpuhkan sistem administrasi strategis. Jika tidak segera dikendalikan, dampaknya bisa merambat ke layanan publik vital. Gibran meminta pembaruan setiap 30 menit. Ia juga memerintahkan koordinasi langsung dengan aparat pertahanan dan lembaga intelijen. Baginya, ini bukan sekadar gangguan teknologi, ini ujian terhadap kedaulatan. Di tengah upaya teknis yang berlangsung tanpa henti, isu mulai bocor ke media sosial. Narasi liar bermunculan, menyebut pemerintah tidak siap menghadapi ancaman digital. Tagar bernada provokatif kembali meramaikan jagat maya. Menjelang pagi, beberapa sistem berhasil diamankan,
namun sebagian lainnya masih dalam proses pemulihan. Keputusan penting harus diambil, apakah publik diberi tahu sekarang atau menunggu situasi benar-benar terkendali. Ia memilih transparansi terbatas. Dalam pernyataan resmi, pemerintah mengakui adanya gangguan siber dan memastikan bahwa data vital tetap aman. Sikap terbuka ini justru meredam kepanikan yang sempat membesar. Di rumah sakit, kondisi Prabowo Subianto terus menunjukkan perbaikan bertahap. Meski belum sepenuhnya pulih, kabar itu memberi semangat tambahan bagi tim di istana yang tengah berjibaku menghadapi ancaman baru. Menjelang siang, serangan berhasil dipatahkan sepenuhnya. Sistem kembali normal, meski investigasi masih berlangsung untuk melacak dalang di balik aksi tersebut. Negara selamat dari gangguan besar, setidaknya untuk kali ini. Dalam rapat evaluasi, Gibran mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Keamanan Digital Permanen. Ia menyadari bahwa peperangan modern tidak selalu menggunakan senjata konvensional, sebagian berlangsung dalam jaringan tak kasat mata. Saat malam kembali turun, ia berdiri sejenak memandang halaman istana yang tenang. Krisis demi krisis datang tanpa jeda, seolah menguji ketahanan mental dan strateginya. Namun satu hal semakin jelas, kepemimpinan bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang mengantisipasi gelombang berikutnya sebelum ia menghantam. Keberhasilan meredam serangan siber belum sempat dirayakan. 2 hari berselang, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan. Mereka membawa spanduk besar, menuntut transparansi penuh terkait kondisi Presiden Prabowo Subianto serta arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan sementara. Aksi tersebut berlangsung damai pada awalnya, namun jumlah massa yang terus bertambah membuat aparat siaga penuh. Di beberapa titik, orasi mulai terdengar lebih tajam, menyoroti isu legitimasi dan stabilitas politik. Laporan lapangan diterima langsung oleh Presiden sementara, Gibran Rakabuming Raka. Para penasihat keamanan menyarankan pembatasan ketat dan pengamanan ekstra. Situasi bisa berubah dalam hitungan menit jika emosi memuncak. Namun Gibran mengambil pendekatan berbeda. Ia meminta agar aparat mengutamakan pengamanan persuasif dan menghindari tindakan represif. Jangan ada benturan. Mereka bagian dari rakyat yang harus kita dengar, tegasnya. Keputusan itu menimbulkan perdebatan di internal pemerintahan. Sebagian khawatir sikap lunak akan dianggap kelemahan. Tetapi ia bersikeras bahwa dialog lebih efektif dibandingkan konfrontasi. Sore harinya, perwakilan mahasiswa diundang ke istana untuk berdiskusi secara terbuka. Undangan tersebut mengejutkan banyak pihak, termasuk para demonstran sendiri. Sebagian menerima, sebagian lainnya tetap bertahan di luar pagar. Pertemuan berlangsung dalam suasana tegang namun terkendali. Perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan dengan lugas, keterbukaan informasi, jaminan keberlanjutan demokrasi, serta kepastian arah ekonomi nasional. Gibran mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menjelaskan kondisi kesehatan Presiden sesuai batas etika medis dan menegaskan bahwa pengalihan wewenang telah mengikuti konstitusi. Ia juga membuka ruang bagi pengawasan publik terhadap kebijakan strategis. Dialog tersebut tidak serta-merta menghapus seluruh kecurigaan, namun setidaknya meredakan ketegangan. Massa di luar perlahan membubarkan diri menjelang malam tanpa insiden berarti. Media menyoroti pendekatan komunikatif itu sebagai langkah berani. Sebagian analis memuji keterbukaan, sementara yang lain menilai risiko politiknya cukup besar. Di rumah sakit, Prabowo mulai menunjukkan respons yang lebih stabil. Dokter menyebutkan bahwa pemulihan berjalan sesuai harapan, meski masih membutuhkan waktu sebelum dapat kembali aktif. Saat kembali ke ruang kerjanya, Gibran menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya soal menghadapi ancaman tersembunyi atau tekanan elit, tetapi juga tentang merespons suara dari jalanan. Dalam pusaran situasi yang terus berubah, ia mulai memahami bahwa menjaga kepercayaan publik adalah fondasi terpenting untuk melewati setiap badai yang datang silih berganti. Setelah gelombang demonstrasi mereda, perhatian beralih ke panggung internasional. Beberapa negara mitra meminta kepastian mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Undangan pertemuan darurat ASEAN pun datang, menempatkan Presiden sementara Gibran Rakabuming Raka dalam sorotan regional. Agenda utama adalah stabilitas kawasan dan kerjasama ekonomi. Namun di balik layar, banyak yang ingin membaca situasi politik Indonesia yang tengah diuji. Apakah kepemimpinan sementara ini cukup kuat menjaga keseimbangan geopolitik? Di ruang rapat virtual yang menghubungkan para kepala negara,
Gibran berbicara dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada kerjasama regional dan tidak ada perubahan strategi luar negeri. Beberapa pemimpin memberikan dukungan terbuka, sementara yang lain menyampaikan pertanyaan diplomatis yang syarat makna. Ia menjawab satu persatu tanpa terlihat ragu, menyadari bahwa setiap kata memiliki konsekuensi. Sementara itu, di dalam negeri, kabar mengenai kemungkinan kunjungan investor besar menjadi perbincangan hangat. Jika berhasil, langkah ini akan memperkuat sinyal stabilitas ekonomi yang sebelumnya sempat terguncang. Namun tekanan personal mulai terasa. Di sela kesibukan, Gibran menerima laporan medis terbaru tentang kondisi Prabowo Subianto. Pemulihan menunjukkan kemajuan signifikan, tetapi dokter masih menyarankan istirahat total. Di malam yang sunyi, ia menyempatkan diri mengunjungi rumah sakit secara diam-diam, tanpa publikasi. Di ruang perawatan, suasana jauh dari gemerlap politik. Hanya suara alat medis dan aroma antiseptik yang menyelimuti ruangan. Prabowo membuka mata perlahan saat Gibran duduk di sampingnya. Tidak ada percakapan panjang, hanya pertanyaan singkat tentang keadaan negara. Gibran menjawab dengan jujur, tantangan berat, tetapi terkendali. Tatapan yang diberikan Presiden terasa penuh makna, sebuah kepercayaan yang tak perlu diucapkan berulang kali. Momen itu memperkuat tekadnya untuk menjaga amanah hingga akhir. Keesokan harinya, hasil pertemuan regional diumumkan. Indonesia tetap menjadi poros penting stabilitas Asia Tenggara. Pasar merespons positif, dan arus investasi mulai menunjukkan tanda pemulihan. Meski demikian, ia memahami bahwa pujian hari ini bisa berubah menjadi kritik esok hari. Politik dan diplomasi adalah medan yang selalu bergerak. Saat kembali ke istana menjelang senja, Gibran berdiri memandangi bendera merah putih yang berkibar pelan. Ia menyadari bahwa kepemimpinan sementara ini telah membawanya melewati ujian domestik dan internasional. Namun ia juga tahu, perjalanan belum mencapai puncaknya, dan badai berikutnya mungkin sudah menunggu di Cakrawala. Beberapa hari setelah pertemuan regional yang sukses, suasana pemerintahan mulai terasa lebih stabil. Arus investasi menunjukkan tren positif, komunikasi politik relatif terkendali, dan situasi keamanan berada dalam pengawasan ketat. Namun di balik ketenangan itu, kabar penting datang dari rumah sakit. Tim dokter menyampaikan bahwa kondisi Presiden Prabowo Subianto mengalami kemajuan signifikan. Ia sudah bisa duduk lebih lama dan mulai mengikuti perkembangan nasional melalui laporan singkat. Meski demikian, proses pemulihan belum sepenuhnya tuntas. Berita tersebut segera menyebar ke lingkaran dalam pemerintahan. Sebagian menyambutnya dengan lega, sebagian lainnya mulai menghitung ulang peta politik yang telah berubah selama beberapa minggu terakhir. Sebagai presiden sementara, Gibran Rakabuming Raka memahami bahwa fase transisi berikutnya akan lebih rumit daripada pengambil alihan awal. Mengembalikan kendali bukan hanya soal prosedur administratif, tetapi juga tentang menjaga kesinambungan stabilitas yang telah dibangun. Ia memanggil jajaran kabinet inti untuk menyusun skenario transisi bertahap. Tidak boleh ada kesan tarik-menarik kekuasaan. Semua harus berjalan alami dan terhormat, sesuai amanah konstitusi. Di sisi lain, publik mulai berspekulasi. Media mengangkat pertanyaan, kapan presiden definitif akan kembali aktif? Apakah akan ada perubahan arah kebijakan setelah pemulihan? Diskusi-diskusi itu memunculkan dinamika baru. Gibran memilih tetap fokus pada agenda kerja. Ia meresmikan proyek strategis yang sempat tertunda, memastikan bahwa roda pembangunan terus bergerak tanpa hambatan. Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintahan berjalan normal. Suatu sore, ia kembali mengunjungi rumah sakit. Kali ini, Prabowo terlihat lebih segar. Percakapan mereka berlangsung lebih panjang dibanding sebelumnya. Mereka membahas ekonomi, keamanan, serta respons publik selama masa krisis. Prabowo mengangguk perlahan setelah mendengar laporan lengkap. "Kau sudah menjaga dengan baik," ucapnya singkat namun tegas. Kalimat itu bukan sekadar pujian, melainkan pengakuan atas beban yang telah dipikul. Meski demikian, Gibran menyadari bahwa masa transisi justru bisa menjadi ujian terakhir. Stabilitas yang telah terjaga tidak boleh terganggu oleh ambisi atau spekulasi. Malam itu di istana, ia menatap meja kerja yang selama beberapa waktu menjadi pusat keputusan besar. Ia tahu hari ketika kursi itu akan kembali ke pemiliknya semakin dekat. Namun dalam hatinya,
ia juga memahami bahwa pengalaman memimpin di tengah badai telah mengubah dirinya. Bukan lagi sekadar wakil yang menunggu giliran, melainkan sosok yang telah melewati ujian sejarah dan siap menghadapi bab berikutnya, apapun bentuknya. Fajar menyingsing dengan nuansa berbeda. Istana tampak lebih hidup dari biasanya, seolah memahami bahwa hari itu bukan hari biasa. Agenda resmi telah diumumkan, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pernyataan publik pertamanya sejak dirawat. Sejak pagi, wartawan memenuhi halaman depan. Kamera terpasang di berbagai sudut, menunggu momen bersejarah. Spekulasi berkembang, apakah beliau langsung kembali aktif sepenuhnya, atau akan ada masa pemulihan lanjutan. Di dalam ruang kerja, Presiden sementara Gibran Rakabuming Raka menatap dokumen laporan terakhir yang telah ia siapkan. Semua perkembangan ekonomi, keamanan, hingga diplomasi telah dirangkum rapi. Ia ingin memastikan tidak ada satupun detail terlewat saat transisi dilakukan. Beberapa menteri terlihat berbicara pelan di lorong, mencerminkan campuran rasa lega dan kewaspadaan. Situasi politik selama beberapa minggu terakhir telah membentuk dinamika baru yang tidak sepenuhnya bisa dihapus begitu saja. Menjelang siang, pintu utama istana terbuka. Prabowo melangkah perlahan namun tegap menuju podium. Sorot lampu kamera menyambutnya, sementara tepuk tangan terdengar bergema. Dalam pidatonya, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada rakyat serta seluruh jajaran pemerintahan yang menjaga stabilitas negara. Ia juga mengakui bahwa masa krisis ini menjadi ujian besar bagi semua pihak. Kemudian, di hadapan publik, ia menegaskan bahwa kepemimpinan sementara yang dijalankan Gibran telah memastikan negara tetap berada di jalur yang benar. Pernyataan itu disambut respons positif, baik di dalam negeri maupun dari mitra internasional. Transisi resmi diumumkan berlangsung bertahap. Untuk sementara waktu, beberapa kewenangan strategis tetap dikoordinasikan bersama guna menjamin kelancaran adaptasi. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian sekaligus kedewasaan politik. Di balik panggung, Gibran dan Prabowo bertukar pandang singkat. Tidak ada kalimat panjang, hanya isyarat saling memahami. Krisis telah mempertemukan mereka dalam situasi yang tak pernah direncanakan sebelumnya. Pasar merespons positif pernyataan tersebut. Indeks menguat, nilai tukar stabil, dan arus investasi kembali bergerak normal. Rakyat menyambut kabar itu dengan optimisme baru. Saat senja turun, Gibran berdiri kembali di balkon yang sama seperti beberapa minggu lalu. Kali ini, suasana berbeda, lebih tenang, lebih pasti. Ia menyadari bahwa bab yang penuh tekanan telah hampir selesai. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu pengalaman ini bukan sekadar episode sementara. Krisis telah mengukir pelajaran mendalam tentang tanggung jawab, keberanian, dan makna kepemimpinan. Dan meski kursi utama segera kembali sepenuhnya kepada pemiliknya, jejak perjalanan itu akan tetap menjadi bagian dari sejarah yang tak terhapuskan. Beberapa hari setelah pernyataan resmi itu, aktivitas di istana kembali menyerupai ritme normal. Presiden Prabowo Subianto mulai memimpin rapat terbatas secara langsung, meski dengan durasi yang masih dibatasi tim medis. Kehadirannya memberi rasa kepastian, namun suasana tak lagi sama seperti sebelum krisis. Para menteri kini bekerja dengan kehati-hatian lebih tinggi. Mereka telah merasakan bagaimana satu kejadian mendadak mampu mengguncang seluruh fondasi pemerintahan. Evaluasi internal dilakukan hampir di setiap kementerian. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka kembali menempati perannya sebagai wakil. Namun posisi itu kini memiliki bobot berbeda. Pengalaman memegang kendali di tengah tekanan telah mengubah cara pandangnya terhadap setiap keputusan strategis. Di ruang kerja yang tak lagi menjadi pusat komando utama, ia menyusun laporan akhir masa kepemimpinan sementara. Dokumen tersebut berisi rangkuman kebijakan, tantangan, serta rekomendasi penguatan sistem darurat nasional agar negara lebih siap menghadapi situasi tak terduga. Media terus membahas periode singkat namun intens itu. Sebagian menyebutnya sebagai momen pembuktian generasi baru dalam politik nasional. Sebagian lain menilai ini sekadar episode transisi yang berjalan sesuai konstitusi. Di tengah diskursus publik, muncul gagasan pembentukan protokol krisis nasional yang lebih komprehensif. Prabowo menyambut ide tersebut dan meminta kajian mendalam. Krisis yang telah dilewati menjadi pelajaran kolektif, bukan sekadar cerita sesaat. Hubungan keduanya pun mengalami pendewasaan. Diskusi antara presiden dan wakilnya kini lebih terbuka,
lebih strategis. Pengalaman berbagi tanggung jawab di masa genting menciptakan saling pengertian yang tidak bisa dibangun hanya melalui rutinitas biasa. Namun di luar lingkar kekuasaan, dinamika politik tetap bergerak. Beberapa pihak mencoba memanfaatkan momentum popularitas Gibran untuk agenda jangka panjang. Isu-isu itu beredar pelan namun konsisten. Gibran memilih menjaga jarak dari spekulasi. Baginya, fokus utama adalah memastikan stabilitas yang telah susah payah dipertahankan tidak tergerus ambisi premature. Ia memahami bahwa waktu memiliki caranya sendiri dalam menentukan arah. Suatu sore, saat menghadiri acara kenegaraan bersama Prabowo, ia merasakan sorot perhatian publik yang berbeda. Bukan lagi sekadar pendamping, melainkan figur yang telah diuji oleh keadaan. Malam itu, ketika kembali ke kediamannya, ia menyadari bahwa jejak krisis tidak hanya tertinggal dalam arsip negara, tetapi juga dalam dirinya. Kepemimpinan sementara mungkin telah berakhir, namun babak baru perjalanan politiknya baru saja dimulai, pelan, terukur, dan menunggu momentum berikutnya yang entah kapan akan datang. Waktu berjalan beberapa pekan sejak krisis berlalu. Pemerintahan kembali sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, dan agenda nasional terus bergerak sesuai rencana. Namun bayangan masa genting itu masih terasa di ruang-ruang rapat dan dalam ingatan publik. Stabilitas yang kini tampak kokoh bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja. Ia lahir dari serangkaian keputusan cepat, perdebatan panjang, serta keberanian menghadapi tekanan dari berbagai arah. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran mahal bagi seluruh jajaran negara. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka mulai kembali pada rutinitasnya sebagai wakil presiden. Meski jabatan resminya sama seperti sebelumnya, persepsi masyarakat terhadapnya telah berubah. Ia tak lagi dipandang sekadar figur pendamping, melainkan sosok yang pernah memegang kemudi di tengah badai. Suatu pagi, dalam rapat kabinet, Prabowo secara terbuka menyinggung pentingnya generasi kepemimpinan nasional. Pernyataan itu tidak panjang, namun cukup untuk mengundang perhatian. Beberapa menteri saling bertukar pandang, menyadari makna yang tersirat. Di luar istana, dinamika politik tetap hidup. Partai-partai mulai menata strategi jangka panjang. Nama Gibran semakin sering disebut dalam diskusi publik mengenai masa depan kepemimpinan nasional. Namun ia sendiri memilih fokus pada tugas yang ada. Ia sadar bahwa perjalanan belum selesai dan kepercayaan publik harus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar momentum emosional. Pada suatu kesempatan, keduanya berdiri berdampingan dalam kunjungan kerja ke daerah yang sempat terdampak gejolak ekonomi. Sambutan masyarakat terasa hangat, mencerminkan rasa aman yang perlahan kembali tumbuh. Di sela perjalanan itu, Prabowo berbicara secara pribadi kepadanya. Setiap pemimpin diuji oleh waktu, ucapnya tenang. Kalimat sederhana tersebut menggema lebih dalam daripada pidato panjang. Gibran memahami bahwa ujian tidak selalu datang dalam bentuk krisis besar. Terkadang ia hadir dalam bentuk kesabaran, konsistensi, dan kemampuan menahan diri di tengah sorotan. Malam hari, saat kembali ke Jakarta, ia memandang kota dari balik kaca kendaraan. Lampu-lampu gedung berkilauan, seakan mengingatkan betapa besar tanggung jawab yang pernah singgah di pundaknya. Krisis telah berlalu, tetapi dampaknya membentuk arah baru dalam perjalanan politik nasional. Hubungan antara presiden dan wakilnya kini berdiri di atas fondasi pengalaman bersama yang tak tergantikan. Dan di dalam hati Gibran, tersimpan kesadaran bahwa badai itu bukanlah akhir cerita, melainkan awal dari bab yang lebih besar, ketika waktu kembali memanggilnya untuk melangkah